Shalom jemaat Tuhan, bersyukur bisa menyapa lagi dalam edisi GKI Menyapa hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama saya menjadi orang Kristen, ada beberapa pertanyaan yang berkecamuk dalam hati. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertama, mengapa orang Kristen selama hidupnya itu tidak mengalami perubahan hidup? Yang kedua adalah mengapa orang Kristen yang kelihatan rajin ke gereja, rajin pelayanan, tetapi kehidupan di luar gereja terlihat sama atau terlihat biasa-biasa saja, tidak ada perubahan hidup. Kemudian kalau kita berpikir apakah gereja kurang memberi dampak? Ataukah hal-hal apa yang bisa diusahakan gereja sehingga jemaat itu bisa merasakan terjadinya transformasi rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Injil itu menjanjikan perubahan hidup dan tentunya kelahiran baru di dalam Kristus. Tetapi pertanyaannya sekali lagi, apakah firman Tuhan yang didengarkan itu tidak cukup untuk bisa mengubah kehidupan seseorang? Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Kalau kita melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan ini muncul ataupun masalah-masalah ini lahir diakibatkan karena satu faktor atau tantangan di abad sekarang ini, tantangan kekristenan, yaitu pengaruh kompartementalisasi, yaitu di mana pengajaran firman Tuhan sepertinya tidak menyatu dalam kehidupan setiap hari. Walaupun terlihat orang-orang di sekitar itu rajin ke gereja, rajin pelayanan, tetapi ketika di luar gereja sepertinya mereka hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika di gereja terlihat sangat rohani, tetapi di luar gereja ketika ada dalam rumah, di dalam masyarakat, di kampus, di sekolah, di pekerjaan, terlihat bahwa kehidupan orang Kristen itu sama dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat bahwa ini menjadi satu persoalan yang sangat penting terkait dengan pemuritan. Nah, kita bisa melihat bahwa gereja gagal ataupun orang-orang percaya gagal untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kaidah-kaidah firman Tuhan, karena gereja ataupun orang percaya lupa untuk fungsi dan panggilannya di tengah-tengah gereja atau sebagai anak Tuhan. Mereka lupa untuk menjalankan visi amanat agung seperti yang tertera di tentunya Matius 29 ayat 18-19. Di situ sangat menjelaskan, terutama di Matius 28 ayat 19a berkata bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Frase menjadikanlah semua bangsa muridku berarti setiap kita ini dipanggil untuk masuk jalan kemuridan. Saya mengilustrasikan bagaimana pemuridan itu seperti sebuah pertandingan sepak bola. Kita tahu bahwa pertandingan sepak bola itu terdiri ada pemain, ada pelatih, dan ada penggemarnya. Pemain akan bersusah payah, pemain akan berlatih dengan giat, pemain berani bayar harga untuk bisa masuk dalam arena pertandingan dan memberikan hasil yang maksimal. Pelatih tugasnya memberikan instruksi kepada pemain agar supaya mereka juga bisa meresap setiap pengetahuan, setiap instruksi itu untuk pengembangan bagaimana mereka nantinya akan berlatih atau akan melakukan pertandingan yang maksimal. Sedangkan penggemar itu hanya siap santai duduk di bangku penonton sambil memberikan masukan, memberikan kritikan, bahkan juga merasa senang kalau pemain ataupun tim sepak bola yang menjadi favoritnya itu menang. Diibaratkan dengan pemuritan, maka sang pelatih itu adalah guru kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pemain adalah setiap murid Kristus yang mau bayar harga, sedangkan penggemar itu adalah orang-orang yang mungkin dikatakan orang Kristen tapi mereka tidak mau punya tekad yang lebih daripada sekedar orang banyak, ya lebih dari sekedar dikatakan orang Kristen, tapi mereka tidak mau mengambil komitmen menjadi
murid. Seorang penggemar tidak mau bayar harga, tidak mau berelasi dekat dengan Tuhan, tidak mau untuk sungguh-sungguh berdoa mempunyai hubungan yang melekat dengan Tuhan, tetapi hanya sibuk apa? Sibuk untuk melayangkan mungkin setiap kritikan, sibuk untuk melihat kekurangan ini itu di dalam gereja, tetapi mereka tidak mau ikut ambil bagian menjadi pemain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan merindukan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama-sama menjadi pemain-pemain ataupun menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang siap mengambil undangan untuk masuk dalam gelanggang pertandingan menjadi seorang murid. Kiranya dalam bulan pemuritan ini kita disadarkan bahwa Tuhan merindukan setiap kita untuk menjadi pemain, untuk menjadi murid, bukan cuma sekedar penggemar, bukan hanya sekedar kumpulan orang banyak yang siap menikmati rutinitas ibadah ataupun hal-hal rohani lainnya. Tapi Tuhan ingin kita masuk di dalam jalan kemuritan. Untuk apa? Untuk supaya kita berusaha bertumbuh serupa dengan Sang Guru Agung kita, serupa dengan Sang Pelatih yang memberikan kita instruksi yang jelas bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia harus apa? Harus menyangkal diri, harus pikul salib, harus mengikut Dia. Berarti kita siap untuk meninggalkan segala kenyamanan dan kepentingan diri kita, berkorban, menderita untuk setiap kita taat dalam panggilan Tuhan, sehingga kita ditemukan sebagai murid yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam pemuritan.